soal realisasi. Jadi Bu, bansos itu mulai 2020 itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2022 Februari. 2023 Februari. 2024 Januari. 26 Januari. Jadi Bu, kalau dia mohon maaf yang saya bantu itu orang kalau sehari bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadekan loh Bu untuk makan. Karena kalau pegawai itu hitungannya 1 bulan begini. Kalau mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Nah kalau saya terlambat, mereka makan apa? Saya nggak mau, tapi yang perlu saya jelaskan Bu, program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Saya salur misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi? Karena ini uang dikirim ke bank, dimasuk ke rekening dia. Dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu, ada yang karena Bu jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit, nggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500.000, padahal nerimanya bansos 300.000. Jadi kenapa dia simpan kadang ngambil 3 bulan sekali itu begitu. Nah kalau saya bantu semua pakai PT Pos, kami nggak punya anggaran Bu. Jadi, nah yang PBI itu enggak Pak, kami enggak pernah nyoret, boleh dicek di data kami. Jadi mereka mungkin khawatir kalau digraduasi atau mereka graduasi, mereka dicoret PBI, enggak ada, kami enggak pernah nyoret. Mas yang lainnya. Jadi kalau tadi ditemukan Pak, kalau ditemukan itu bisa diusulkan lewat SMS, bisa diusulkan, iya Pak. Lewat comment center bisa, telepon. Kami 24 jam 7 hari Pak. Comment center itu nerima. Jadi laporannya ada di kami. Nanti itu dikirim ke saya disposisi ke itu untuk cek ke UKE untuk dicek ke lapangan seperti itu. Ini Bu Semi itu Pak. Ya, seperti itu. Sudah dilanjut. Jadi bisa atau diusulkan usul sanggah Pak. Di aplikasi usul sanggah kami, tapi bisa lewat telepon, itu lewat telepon, lewat WA 24 jam, 7 hari. Nggak ada libur di comment center kami. 31. Makanya tadi di rekapnya comment center itu 47% kalau nggak salah itu bansos, masalah bansos Pak. Ini usul sanggah juga begitu. Ini usul sanggah ini Pak, ini data usul sanggah. Jadi ini usul sanggah ada 2 juta sekian. Yang sudah terverifikasi. Yang sudah pengguna yang sudah terverifikasi. 926.000 sekian usulan disetujui. Bisa diusulkan lewat sini Pak. Bu, izin Bu. Ya. Pak Ketua. Kalau proses verifikasinya dilakukan oleh pendamping ada kami lewat Pemda. Oh Pemda. Ya. Ya. Misalnya apakah ada pendamping juga bisa ngusulkan, siapa aja bisa PKH Pak. ya? Ya. Siapapun bisa ngusulkan ini. Okay. Ini ada datanya Pak. Siapa? Cuman kita nggak buka nomor handphonenya. Siapa yang nyanggah? Siapa yang ngusulkan? Ya. Siapa saja, yang verifikasi, boleh pendamping, boleh penggunanya, siapapun boleh. Oh bisa Bu, semua bisa pendamping kita. Artinya tidak hanya Pemda saja Bu ya? Iya, tidak hanya Pemda Pak. Dikembalikan ke Pemda. Karena undang-undangnya mengatakan bahwa itu dikembalikan ke Pemda, saya yang mengusulkan ke Pemda. Dalam hal ini Pusdatin. Tapi kita beri waktu 1 bulan, mereka tidak merespon, maka itu kita anggap benar. Seperti ini. Ini laporan seseorang ini. Ada nomor teleponnya. Maaf Bu, soal itu Bu, penerima program PKH yang serta-merta terkat gara-gara
Udah. Udah. Udah ya. Jadi kalau yang PBI enggak, Pak. Enggak ada kami. Oh, saya yang wanti-wanti enggak boleh. Di Surabaya itu saya punya program yang dulu prasaja Satikin, sakit menjadi miskin. Makanya saya tahan, kecuali rumahnya memang bagus, Pak. Ada bukti rumahnya bagus sekali baru itu kita Tapi kalau enggak. Apa? Tapi kalau soal itu Bu, yang tadi Ya itu. Enggak, yang satu keluarga. Ini Ya. bukan graduasi. Ya, jadi gini Pak, kalau di luar negeri itu kalau di atas 18 tahun itu pisah kakak. Nah kemarin kami nyarankan pisah kakak Pak. Karena kalau sama saya tetap ditemukan sama BPK, nanti Bapak tegur lagi, ini kenapa ditemukan segini gitu. Artinya solusinya terhadap hal itu pisah kakak. Iya, solusinya itu pisah kakak. Itu jangan dibawa-dalam kakak dengan keluarga yang Enggak, kalau Bu, izin, kalau misalnya dia belum berumah tangga, enggak apa-apa Bu, Pak, pisah Harus kakak. pisah itu. kakak? Iya. Kita kena Pak kalau itu. pembuatan kakak itu kan kalau sudah nikah kan? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Ada yang sendirian, Pak. Oh, oke. Banyak penerima Ya, bansos itu sendirian. Ada yang sendirian penerima bansos itu banyak, Pak. Sendiri di dalam kakak itu sendiri ada. Banyak. justru kalau gabung kata hilang. Iya, kalau gabung nggak bisa kami Bu, karena itu ditemukan mereka tracing sampai segitu. Tahu aku. Tapi bisa Pak dicari itu Pak. Jadi pernah kita temukan ini waktu itu ketawa. Loh ini kok kenapa gitu dipertanyakan data ini. Ternyata dia nikah lagi Pak di tempat lain. Ke Ibu Menteri saja Bu, kaitan dengan yang UMP. Nah, kebanyakan kan KPM kita, dia sudah terdata dan dia terdata sebagai penerima UMP, tetapi hanya kerjanya 1 bulan 3 bulan. Setelah itu dia dikeluarkan. Nah, ini teknisnya apakah dia bisa dimasukkan Usulkan kembali? lagi, usulkan lagi. Kembali. Oke. terima Usulkan lagi Bu. Ya, emang kayak gitu Bu. Kalau miskin lagi ya. Iya, Habis miskin saya lagi miskin boleh lagi, dia usul. ngusulkan lagi. Ya, Kan tiap bulan saya buat SK Bu. izin satu. Karena kan itu. Dan memang faktanya kalau di lapangan ya Pak, dengan segala kasus yang ada Bu, yang saya temukan, penerima itu memang kata-kata orang nggak mampu kok. Yang menerima PKH, BPN itu memang kan miskin gitu kan. Bahwa ada kasus 1-2 iya ada, temuan itu ada. Tapi lebih banyak lagi kasus orang yang nggak mampu yang nggak dapat apa-apa. Justru itu baru-baru Pak Robin saya share itu ada foto rumah miris banget Bu. Kasihnya udah hancur-hancur rumahnya, nggak dapat apa-apa gitu kan. Tapi sudah langsung di asesmen ke sana. Dan saya dapat info sudah segera diusulkan. Nah ini mungkin yang perlu menjadi perhatian Bu. Yang mereka sama sekali nggak dapat apa-apa dan butuh bantuan. Itu mungkin yang perlu menjadi perhatian kita itu. Maaf Bapak, saya juga tidak bisa hanya mengandalkan sebelumnya kalau komunikasi dengan kepala desa dengan itu bagus, mungkin bisa. Akhirnya kemarin ya yang saya tekan pendamping Pak. Sampai saya bicara sama pendamping. Ya ini mohon maaf Pak. Saya nanti di Padang Maksar saya akan ditanya soal ini. Kita bayar untuk itu. Sementara saya nemukan ini itu dari media. Saya ngomong, kalau itu terjadi, saya nggak tahu. Itu tahu, kalau saya nggak tahu, yang dosa kalian loh. Sampai saya ngomong gitu Pak, sampai dosa-dosa Pak. Saya sampaikan begitu ke pendamping juga, karena memang ya mohon maaf Pak, memang kadang itu yang miskin. Jadi kita harus nguruskan sampai KTP-nya, harus nguruskan kakaknya kami Pak, yang ke Pemda. Karena kalau nggak ada KTP, nggak ada kakak kan kami nggak bisa bantu Pak. Jadi kami harus nguruskan KTP-nya, harus nguruskan kakaknya.